Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas akhir atau tugas mata kuliah fisika untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra dengan NIM 202013231005. Tugasnya adalah membuat sebuah produk yang berbasis STEAM. Sebelum saya memperlihatkan produk yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu STEAM itu apa. STEAM adalah penguasaan sains, teknologi, engineering, and matematik, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dunia pendidikan. Integrasi disiplin ilmu tersebut diharapkan menjadi pondasi baru dalam membangun suatu bangsa, terutama dalam rangka menghadapi era revolusi 4.0 yang memerlukan sumber daya manusia berkualitas dengan keterampilan abad 21 yang harus dimilikinya, seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir kolaborasi, dan berpikir komunikasi. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat menerapkan karakteristik pembelajaran abad 21 tersebut yaitu pendekatan STEAM. Pendekatan STEAM ini merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, dan matematik terintegrasi dalam proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan yang nyata. Pada pendidikan IPA, sering diarahkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran STEAM, karena hal ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada guru mengembangkan pembelajaran IPA menjadi lebih bermakna. Dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEAM, peserta didik memfasilitasi dan diarahkan untuk mengembangkan dirinya. Pendepat Pendekatan STEAM ini juga memungkinkan peserta didik mempelajari konsep akademik secara tepat dengan menerapkan 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, keahlian teknik, dan matematik. STEAM juga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya berbasis teknologi, kinerja, berbasis inquiry, dan berbasis pada suatu masalah. Itulah sedikit tentang penjelasan apa itu STEAM. Sini saya akan menampilkan sebuah PPT saya, yaitu tentang produk yang akan saya buat. Produk yang akan saya buat adalah sebuah roket air sederhana. Ya, lanjut, saya akan menjelaskan dulu. Roket air sederhana sangat berhubungan dengan materi fisika, yaitu materi tentang momentum, impuls, dan hukum konversi momentum. Ya. Yang pertama, momentum. Momentum adalah sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Hal ini berarti momentum memiliki besar dan benda-benda yang massanya bergerak dan bergerak. Memiliki momentum yang besar. Dengan itu, rumusnya adalah P sama dengan massa, yaitu momentum benda sama dengan massa benda. Itu sedikit penjelasan tentang momentum yang berkaitan dengan produk yang akan saya buat hari ini. Yang kedua tentang impuls. Impuls adalah benda didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya. Itu bekerja pada benda. Yaitu impuls termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Jadi ditemukan rumusnya adalah I atau impuls sama dengan F delta T atau gaya dikali sekon. Persamaan dari impuls tadi atau F per delta T sama dengan delta P yang telah kita turunkan menyatakan bahwa momentum suatu sistem dapat berubah jika ada gaya dari luar yang bekerja pada sistem itu tanpa adanya gaya luar ini. Momentum
sistem tidak berubah. A delta AP sama dengan nol. Atau momentum sistem kekal. Sebagai gambaran, kita tinjau sebuah senapan yang menembakkan peluru. Jadi rumusnya adalah M1P1 plus M2P2 sama dengan M1P1 plus M2P2. Dari yang saya jelaskan ketiga tadi, itulah saya buat sebuah produk yaitu roket air. Roket air itu adalah percepatan yang diperoleh roket ini mirip dengan percepatan yang diterima oleh senapan setelah menembakkan pelurunya. Percepatan roket diperoleh dari tolakan gas yang disemburkan roket itu. Tetapi yang di sini saya buat hanya sederhana, roket sederhana. Tidak seperti roket-roket yang ada yang menggunakan teknologi atau yang lebih hebat yang sampai ke bulan atau manapun. Di sini hanya sebuah roket yang sederhana. Hmm. Yang pertama saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang perlu kita perlukan, yang kita perlukan untuk membuat sebuah roket air ini. Yang pertama botol bekas. Botol bekas ini pasti selalu ada di mana-mana karena mudah didapat dan mudah dicari. Dan ban itu seperti kalau bisa dibilang bahasa Indonesianya atau bahasa daerahnya itu adalah ucus, bukan ucus sih, tempat untuk memompa ban. Nah itu. Yang ketiga pemberat, yang keempat pompa sepeda atau kompas sepeda, pasti semua orang punya kompas sepeda karena itu sebuah kebutuhan juga. Yang kelima kertas karbon, itu bisa aja dibeli di mana-mana dan bisa juga diganti dengan kertas yang keras. Pokoknya kertas yang keras untuk dibuat sebuah siripnya lah nanti. Yang keenam menggunakan stopwatch yaitu untuk waktunya. Yang ketujuh penggaris untuk membuat sebuah siripnya menggunakan ukuran-ukuran yang pas supaya menjadi estetika yang bagus atau seni yang bagus. Yang kedelapan menggunakan air, yang kesembilan menggunakan jangka. Ya, alat-alat di sini semuanya ada, tidak susah dicari. Semuanya ada semuanya mudah dicari dan sangat mudah ditemukan. Sehingga dalam pembuatan ini sangat penting dalam pembelajaran karena bahan dan alatnya sangat mudah didapatkan sehingga kita bisa membuatnya tuh di mana saja. Sehingga apalagi saat-saat daring ini kan ekonomi lagi merendah, jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan atau alat-alat bekas untuk pembelajaran sehingga tidak memerlukan uang keluar banyak atau kita bisa menghemat. Prosedur kerjanya yang pertama yaitu memotong salah satu botol aqua bagian atas kira-kira seperempat bagian dari botol. Yang kedua, menghubungkan dua potongan tersebut dengan lem besi. Bisa aja kalau dari plastik, bisa pakai lem plastik atau lem tembak. Kemudian ditutup dengan lakban. Yang ketiga, memotong kertas karbon dengan bentuk sayap. Nah, itulah tadi perlunya adanya penggaris, supaya terlihat lebih rapi. Dengan jumlah 4 buah sayapnya tersebut. Yang keempat, kemudian rekatkan pada ujung botol yang tidak dipotong menggunakan lakban bening atau menggunakan lem tembak tadi bisa juga. Yang kelima, melubangi tutup botol bagian atas untuk memasang pemberat atau batu lilin atau yang disebut tadi don, yang disebut dengan tempat untuk memompa ban tadi. Yang keenam, buatlah bagian nosekon menggunakan kertas karton. Caranya buatlah lingkaran diameter yang diinginkan. Nah, itulah perlunya tadi sebuah jangka. Maksudnya tergantung dari ujung botol lancip atau tumpul. Apabila ujung botolnya semakin lancip, maka diameter lingkarannya harus semakin lebar. Kemudian buatlah bentuk rucut, rekatkan sisinya menggunakan double tip atau menggunakan lem juga bisa. Nah, maksud ini adalah nosekon ini adalah sebuah lancipnya dalam roket atau kepala roket yang berbentuk lancip lah. Pasti semuanya sudah tahu apa itu roket itu bagaimana kepalanya ya. Yang ketujuh,
Masukkan pemberat ke dalam kerucut dan rekatkan di ujung kerucut dengan double tip agar posisinya tetap saat meluncur. Kemudian satukan nanosekon dengan botol menggunakan lakban bening atau dengan lem juga bisa. Disinilah kita bisa lihat bagaimana kekreatifan siswa atau peserta didik dalam membuat sebuah roket air, sehingga dia bisa sekreatif mungkin membuatnya, sehingga disinilah kita bisa menilai sebuah kreatif seorang siswa atau peserta didiknya. Nah, di sini dari roket air tadi, kita bisa juga masukkan dalam tahap pengambilan data dalam pembelajaran, yaitu dengan cara menerbangkannya atau melakukan percobaan pada roket ini, yaitu dengan menghubungkan pentil pompa ban dengan dop ban pada roket, pompa ban hingga pompa bannya hingga roket terbang, ukur panjang lintasan yang dilalui roket hingga berhenti di tanah. Yang keempat, nyalakan stopwatch saat roket mengalami tumbukan pertama dengan tanah, ukur panjang lintasan setelah roket bertumbukan dan tengah, dan yang terakhir, tuliskan data yang telah diperoleh ke dalam tabel yang disediakan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat inilah dari yang pertama tadi maksud dari STEAM, yaitu Sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, di sini sudah dijelaskan sainsnya ada, yaitu berhubungan dengan fisika yang saya jelaskan tadi. Untuk teknologinya mungkin bisa kita cari dengan mencari bahan-bahannya, teknologinya itu cara membuatnya, bagaimana. Itu termasuk teknologi atau mencari bahan atau cara bagaimana membuat suatu roket itu menjadi mudah dan sederhana, seperti mencari referensinya, mencari video cara pembuatannya. Nah, itu masuk dalam teknologinya. Untuk nah, untuk matematiknya kita bisa lihat di sini tahap pengambilan data, yaitu dalam tahap pengambilan data ini ada matematikanya atau cara menghitungnya seperti ini. Nah, jadi siswa kita bisa suruh untuk melakukan pengamatan saat proses pengambilan data atau saat kita proses menerbangkan sebuah roket tersebut. Nah, dan juga kita bisa lihat bahwa roket air ini sangat berhubungan sekali dengan sains atau pembelajaran. Dari roket air ini kita ketahui bahwa berhubungan dengan hukum 3 Newton, yaitu aksi dan reaksi, yang berisi atau bunyinya adalah apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, sebuah roket air itu juga terbuat dari botol dan pompa sepeda, sebuah stopper karet, dan beberapa pipa. Beberapa konsep dan prinsip fisika seperti hukum Newton, momentum dan impuls serta gerak parabola dapat diaplikasikan pada roket ini. Nah, sangat berhubungan kan saat kita membuat sebuah roket ini sangat berhubungan sesuai dengan pembelajaran sekarang, yaitu IPA terpadu, yaitu saling menghubungkan. Nah, teori dasar peluncur roket air sama dengan percobaan balon yang meluncur ke atas. Roket air memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas. Memberikan gaya aksi yang sangat besar kepada gas dengan mendorong gas keluar, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan mendorong roket air ke atas. Gaya dorong yang diberikan gas kepada roket air sama-sama besar dengan gaya yang diberikan roket air kepada gas. Hanya arahnya berlawanan. Roket air mendorong gas ke bawah, gas mendorong roket air ke atas. Seperti itulah cara kerjanya. Konsep fisika yang lain yang terdapat dalam prinsip kerja dalam roket air adalah tentang dari sifat udara yang memiliki tekanan dan menempati ruang, tentang perubahan energi, serta tentang sifat bahan dan kegunaannya. Konsep ini antara lain dipelajari dalam materi fluida. Nah, jadi sangat berhubungan kan, padahal baru satu produk roket air ini saja kita buat, kita sudah dapat menyambungkan kemana mana hanya dengan membuat sebuah produk roket air ini.
Dan juga roket air ini sangat sederhana, tidak memerlukan biaya mahal, bahannya sangat mudah dicari, sehingga sangat mudah kita dalam mempelajari bagaimana cara membuat sebuah roket air ini dan juga menyuruh siswa atau peserta didik kita untuk membuat sebuah roket air ini sehingga dia menjadi sebuah orang yang berpikir kreatif. Nah, pendekatan STEAM itu juga memungkinkan peserta didik mempelajari konsep akademik secara tepat dengan menerapkan 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, keahlian, teknik, dan matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja roket air yang saya buat tadi. Nah, kalian bisa lihat kan gambarnya bagaimana? Itu roket air yang saya buat atau yang seperti ini. Nah, di kamera kan ada. Nah, di situ ini lebih jelasnya bahwa roket air ini berhubungan dengan STEM, yaitu untuk sainsnya ada momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan. Untuk teknologinya yaitu menggunakan komputer, internet untuk memperoleh informasi. Yang kedua, penciptaan teknologi sederhana untuk membuat roket air. Yang ketiga, menggunakan aplikasi presentasi untuk mengkomunikasikan rancangan roket air. Untuk engineering-nya, yaitu kita merancang mendesain roket air dengan berbagai model, membuat roket air berdasarkan rancangan yang telah dibuat, yang menguji coba dan merevisi roket air. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil rancangan dan hasil uji coba roket air. Yang untuk matematiknya, menerapkan konsep hukum kekalahan momentum pada peluncuran roket air, menerapkan prinsip kerja roket, menghitung gaya dorong roket, dan menentukan jarak jangkauan yang tempuh roket air. Nah, sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pembelajaran STEAM itu sangat penting atau sangat berguna pada abad 21 sekarang. Karena pembelajaran ini dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa dan kreatif siswa. Sehingga berbasis STEAM ini sangat cocok dengan model pembelajaran PJBL, yaitu Product Based Learning, yaitu menghasilkan sebuah produk yang bisa dijadikan pembelajaran dalam sains, teknologi, engineering, dan matematik. Ya, mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya tentang pembuatan sebuah produk saya. Terima kasih. Salah hilap dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.